Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsuddin Hidayat akan membacakan hadis ketika membayar hutang. Hadis Abu Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslama min rajulin baqaram faqadimat alaihi bilum min iblis sadaqati fa amara Aba Rafi'in an yagdiyar rajula baqarahu faraja'a ilaihi Abu Rafi'in faqala lam ajid fiha illa hiyaran rabaiyah faqala a'tihi iyyahu inna hiyaran nasi ahsanuhum faqada'a. Artinya dari Abu Rafi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki. Ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi untuk membayar unta muda yang dipinjamkan kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi kembali kepada beliau seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam menyebar hutang." Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam unta muda. Seperti hadis tersebut hanya saja disebutkan bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran." Pelajaran yang dapat diambil, kejujuran dan tanggung jawab Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya memenuhi janji dan tanggung jawab, terutama dalam hal hutang. Meski unta muda yang dipinjam tidak tersedia, beliau tetap memastikan hutang tersebut dibayar dengan unta yang lebih baik. Kedermawanan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa memberikan lebih dari yang dipinjam adalah tindakan yang mulia. Ini menunjukkan sikap kedermawanan dan kemurahan hati. Contohnya, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda, namun ketika ingin menggantikan unta yang beliau pinjam tidak ada unta yang muda, namun adanya unta yang dewasa. Dan beliau bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Beberapa pendapat ulama terkait hadis tersebut. Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya membayar hutang dengan cara yang baik dan lebih baik dari yang dipinjam. Ini mencerminkan akhlak mulia dan kejujuran dalam bermuamalah. Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa membayar hutang dengan sesuatu yang lebih baik dari yang dipinjam adalah sunnah dan dianjurkan selama tidak ada kesepakatan sebelumnya yang mengharuskan hal tersebut. Imam Al-Ghazali, beliau menekankan bahwa hadis ini mengajarkan pentingnya memenuhi janji dan kewajiban serta menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan dan kebaikan dalam transaksi keuangan. Hadis ini mengajarkan bahwa orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar hutang, menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Pradana akan membacakan satu hadis beserta terjemahannya, dan saya juga akan menjelaskan hikmah dari hadis tersebut dan pandangan menurut para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi'u ta'aman fasa'alahu kaifa tabi'u fa akhbarahu fa uhiya ilaihi an adkhil yadaka fihi fa adkhala yadahu fihi fa idza huwa mabalulun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghasya. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki
yang membeli makanan. Kemudian ia bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau berjualan?" Kemudian orang tersebut memberitahukan kepada beliau bagaimana ia berjualan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu, "Masukkan tanganmu ke dalam makanan tersebut." Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan ternyata makanan tersebut basah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang menipu." Selanjutnya hikmah dari hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan mengandung pelajaran penting tentang kejujuran dalam berdagang. Hikmah yang dapat diambil dari hadis ini adalah: 1. Larangan penipuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa penipuan dalam jual beli tidak diperbolehkan. Beliau bersabda dalam hadis tersebut, "Bukan dari golongan kami orang yang menipu." Hikmah yang kedua yaitu kejujuran dalam berbisnis. Dan yang ketiga, transparansi dalam perdagangan. Maksudnya, seorang penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang dijual agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, pendapat ulama mengenai hadis tersebut. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menekankan bahwa penipuan adalah salah satu dosa besar. Dalam muamalah, orang yang menipu tidak termasuk dalam golongan umat yang berpegang teguh pada syariat Islam. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah tidak hanya melarang penipuan, tetapi juga memperlihatkan cara untuk menghindarinya, yakni dengan pemeriksaan yang cermat dan terbuka. Secara keseluruhan, hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga integritas dalam bisnis dan bahwa kejujuran adalah landasan utama dalam menciptakan hubungan sosial dan ekonomi yang sehat serta diberkahi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan satu hadis dan terjemahannya beserta hikmah dan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisun Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati rajulun a'ta bi summa khadara wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu wa rajulus tarharah akhiran fastawfah minhu wa lam yutihi ujrahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ada 3 jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat. Seorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang dari harganya, dan seorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayarkan upahnya. Hikmah dari hadis tersebut: 1. Amanah dan kejujuran. Menepati janji dan sumpah yang dibuat adalah tanggung jawab besar dalam Islam. Mengingkari sumpah adalah untuk mengkhianati akan perhitungkan oleh Allah di akhirat. 2. Menjaga hak dan kehormatan manusia. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan hak-hak manusia. Diperbolehkan memperbudak atau memperdagangkan manusia karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk merdeka. 3. Keadilan sosial dan hak pekerja. Islam sangat mengutamakan keadilan, terutama dalam transaksi dan hubungan pekerja. Mempekerjakan seseorang dan tidak membayar upahnya adalah
tindakan kezaliman yang akan mendapatkan balasan di akhirat. Pendapat ulama. 1. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis menunjukkan betapa seriusnya menunjukkan pelanggaran sumpah dan ketidakadilan terhadap hak-hak manusia, terutama dalam hubungan bisnis dan pekerjaan. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran terhadap sesama manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap Allah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan